Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaitun Nur Ramadan, bisa dipanggil Rama. Saya sebagai moderator. Di sini Anas sebagai guru. Saya Anas bin Maskur sebagai guru BK. Di sini Maifa sebagai murid 1. Perkenalkan, saya Maifa Rosasabila sebagai konsili 1. Di sini Faiz sebagai murid 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rosid. Saya di sini sebagai konseling 2. Di sini Zaskia sebagai murid 3. Halo, nama aku Zaskia Laris Indonesia. Aku sebagai konseling. Di sini Cindy sebagai murid 4. Halo, perkenalkan, nama saya Cindy Kasih Aristianto sebagai konseling 4. Di sini Adin sebagai konseling 5. Halo, sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Aditya, bisa dipanggil Adit sebagai konseling 5. Waalaikumsalam. Oh, ini yang kemarin bergabung kelompok ya? Iya. Silakan maju lagi nak. Sini. Ya, sini. Silakan dulu. Ini kelas apa ya? Kelas apa kalian? 12 PSC, Pak. Oh, mau PSC. Iya. Itu mana kelasnya dia? Pak Rindu. Pak Rindu. Iya, soalnya saya agak baru di sini, agak lupa kurang ini. Jadi kalian kelas 12 PSC berarti masuk bimbingan saya ya. Soalnya saya mau ganti kelas. Jadi kelas 12A, B sama C ini. Itu kebetulan ya. Tapi saya baru dulu sama Fatima. Tapi Fatima sekarang kan dia kan mau pensiun, kemudian sekarang rekrut lah untuk backup. Jadi di sini udah kenal saya belum? Belum. Tapi kalau iya. Sebelum sampai kenal saya, aku mau tahu dulu nama kalian. Oke. Gimana? Gini, nanti kalau perkenalan awal nama panggilan kalian, pakai nama siapa? Perkenalkan, saya Maifa Rosasabila. Bisa dipanggil Malaysia. Mau Malaysia, tapi apa panggilannya? Maifa ya? Iya. Kalau ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rosid, bisa dipanggil Filipina. Filipina. Panggilanmu? Faiz. Oh, Faiz. Kalau ini tadi Mbak, siapa? Malaysia. Malaysia, Mbak Maifa ya? Iya. Itu rumahnya di mana Mbak Maifa? Saya di Kediri. Oh, Kediri. Jauh ya sekolah di SMA Surabaya ya? Iya, bagus ada sekolah ini. Makanya Pak Anas mau di sini. Yang ini kalau ini tadi? Saya Kamu dari Banyuwangi. jauh-jauh ya. Soalnya di sini ada saudara sekalian. Oh, Mandi saudara juga. iya. Kalau ini? Aku Zaskia Laris Indonesia. Kalau nama negaranya Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Berarti nama panggilanmu? Zaskia. Oh, Zaskia. Asal mana kamu, Zaskia? Asal Surabaya, tapi sekarang tinggalnya di Sidoarjo. Oh, pindah. Iya. Sidoarjo. Mana Sidoarjo? Ini Deket. Pak di Sepanjang. Waduh, agak apa ya? Agak jauh. Iya, memang sekolah kita ternyata banyak ya dari luar ini ya. Iya. Kalau ini selanjutnya, Nama saya Cindy Kasih Aristianto, Pak. Biasanya tuh dipanggil Cindy. C ya, pakai C. Iya. Jadi kalau negaranya mungkin Cina. oh Cina. Kamu ini rumahmu di mana? Sidoarjo juga sama kayak dia, cuma Oh, beda. Apa beda. namanya? Beda. Desa. Beda-beda. Kalau berangkat bareng berarti? Enggak. Oh, enggak. Jarang aja sih. Kalau misalkan ada tandanya aja. Oh, berarti kalian kayak sepeda sendiri-sendiri? Di. Gitu. Ya, selanjutnya yang terakhir ini. Kalau saya sih namanya Adit, Pak. Ya. Kalau panggilannya biasanya itu dari Amerika. Amerika. Tinggalmu siapa? Adit. Adi. Anak-anak nanti. Asli Surabaya. Surabaya. Iya. Oh, jadi tadi teman-temanmu dari luar kota semua ya, gitu sekarang Surabaya. Di mana tempat? Itu di daerah Surabaya Barat, tapi perbatasan di Gresiknya gitu. Apa namanya itu? Benowo. Oh, di Benowo. Iya. Dekat GBT berarti ya? Iya, dekat-dekat. Wah, cocok. Berarti kamu yang satu ketemu ya? Iya. Iya. Soalnya tadi Pak Anas ini pakai
temanya itu biar kelompok, resiliensi, dan motivasi dan semangat. Iya, nanti tadi ada Mbak Haifa ya, Malaysia, Mas Faiz, Filipina, terus Mbak Zaskia ya. Ya tadi tim ya. Terus ini ada Mbak Cindy. Terus ini Mas Akil. Dan ini yang kenal ya Pak Anas. Jadi kalian belum tahu ya nama panjangnya dan nanti Pak Anas ini namanya Anas Muhammad Maskur. Sebenarnya Pak Anas aja. Karena juga masih baru bukan tinggi soalnya baru direkrut. Dulunya kan beda Bu Fatimah. Itu juga program-programnya itu masih belum baru. Kan saya juga habis sertifikasi ketika juga. Jadi kan di situ ada pelatihannya. Mungkin saya disuruh berterima untuk menemukan programnya itu. Salah satunya ini kan kelompok ini, bimbingan kelompok itu ya. Jadi dulu Bu Fatimah sudah pernah ya dengan kelompok ini. Belum ya, memang masih kuliahnya tidak harus sudah programnya masih di tiga kelompok ini yaitu kemudian salah informasi setiap individu juga menetapkan kita kelompok di per individu nanti bisa menyuarakan apa yang mau disampaikan karena di sini juga insya Allah kalian di dalam kelompok juga siap diskusi itu ya di situ. Nanti kalau kalian mau cerita apa itu semua ada itu ya. Jadi begitu ini ada barang, ini nanti ada perjanjiannya. Jadi saya lihat dulu di situ. Pertama itu ada permingguannya atau waktunya bisa kalian tentukan bersama. Yang mungkin dari kelompok ini berjalan pada waktu 1 jam ke depan. Jadi kalau bisa 1 jam itu begitu kalian buat satu individu bisa bikin individu atau pembinaan individu ya sama anak sendiri itu ya. Kalau kelompok kan kalian udah satu komplotan jadi ya dengan kelas sedikit ya itu apa. Nah silakan berjalan pertanyaannya gimana ya untuk yang pertama apa minggunya gimana? Boleh dengan minggu depan, boleh minggu depan. Iya, kalau ini kan saya kan baru tahu ya kalian juga kan saya kan baru berpikir kemarin sekarang untuk sekarang ya, ini kan minggu kedua bulan Maret ya. Untuk sekarang kan para dosen kita mulai kalian temanya sudah untuk minggu depannya yang minggu keempat. Jadi ini dulu kalian maunya berapa satu bulan berapa? 2. Jadi kalau itu ini yang pertama, terus 2 kalinya itu pas akhir bulan itu ya. Jadi per minggu itu kalian bikin pertemuan kalian setelah kalian ikut pembinaan sendiri. Jadi itu silakan tulis ya dulu 1 bulan 2 ini. Oh iya, akhirnya kita gimana ini bisa ini kan ada ini juga. Ini tadi kan mungkin ada dulu siang tadi. Iya, jam persenah. Ya mungkin gimana ya untuk yang ketiga? Itu seterusnya Jumat. Jumat. Boleh karena kalau Jumat kita pulangnya nggak sore juga. Oh, Kita Jumat. Jumat Jumat ya. Jumat kalau pulang kalian bisa bikin lagi ya. Jadi apa? Karena kita memang programnya di sekolah itu silakan dulu ya. Sudah diberikan ke ya. Kelompok
dimulai untuk 1 bulan 2 hari. Di minggu kedua jamnya habis Jumatan, otomatis jam 1 gitu ya, jam 1 ya, jam 1 selama 1 jam ya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Nanti ya kalian enjoy aja di kelompok ini ya, bisa saling bertukar pikiran dan cerita. Nanti kita bisa kasih solusi bersama gitu ya. Kalau mungkin nanti kurang puas nih, bisa bikin pelayanan individu sama anak sendiri. Itu tentukannya juga jamnya beda lagi ya, seperti itu ya. Ya. Kalau misalkan kita sudah bercerita dengan sesama dunia itu apa-apa dijadiin Pak istilahnya di masing-masing itu. Oh gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, memang untuk bimbingan konseling atau ya konsultasi itu kerahasiaan itu mesti tetap harus dijaga dari konselor atau Pak sendiri atau juga sesama kelompok itu. Nanti kalian nggak apa-apa tetap ya. Yang penting kita ada ngasih sesama anggota kelompok gitu ya. Nanti kalian bisa ya enjoy aja. Asik ya. Oke. Nah, inilah dunia kelompok itu. Semua itu ada bisa menyuarakan apapun masalah yang ada di seperti itu ya. Ya, jadi gimana ini? Tadi udah lihat tema bimbingannya ya. Temanya resiliensi dan motivasi dengan kemajuan. Iya. Sebelum itu gini, kalian tahu nggak bonek? Apa itu bonek? Supporter Persebaya Pak. Bonek Persebaya. Kalau kamu tadi katanya dekat ya, gitu ya. Kamu biasa nonton berarti? Ya kalau bilang sering sih ya enggak sih Pak. Kan sekarang ada kesibukan lain gitu. Enggak, saya apa sih ya? Kalau kamu udah sering, bonek tahu. Bonek tapi saya kurang Persebaya gitu Pak. Itu antara bola-bola gitu Iya. Saya kurang suka. Oh kamu nggak ada. Kalau ini anak Kediri sama Kediri kan dekat kamu Arema mana? Arema oh enggak. Kalau yang nanti apa ya nggak usah gitu. Yang kita contohkan nggak jelek-jeleknya gitu ya. Kalau kamu Ya tahu mungkin itu sekedar tahu aja, mungkin di televisi kan yang jauh mungkin banyak. iya tahu. Tapi kebanyakan di situ tuh juga rata-rata mungkin bonek gitu. Tapi saya sekedar tahu kalau bonek itu ya supporter dari pemain. Memang itu ya kalau secara pandangan kalian. Jadi kalau bonek itu secara gambaran umum itu supporter sepak bola, itu logonya Persebaya. Bonek itu pandangannya adalah bonek. Itu ya. Bonek ini setiap satu Persebaya. Jadi kayak apa ya? Kayak bonek ini kakaknya mendukung adik gitu, masih adiknya dikawal tetap didukung walaupun Persebaya beberapa kali kalah ya, atau ya kadang menang gitu, karena bonek ini masih ada, masih eksis sampai sekarang karena kesetiaan ya, bonek itu sih. Jadi apa sih Pak hanya resiliensi motivasi saya untuk dengan semangat bonek itu loh. Nah, coba sebelum itu kalian udah punya masalah yang terpendam gitu. Mungkin bisa kita diskusikan di sini dengan apa yang dengan bonek ini, apa tema bonek. Iya. Untuk saya itu bingung mau lanjut kuliah atau kerja. Kamu bingung mau kuliah? Ya takut salah. Takut salah langkah ya. Sama juga kalau aku yang saya itu atau berdampak ke depan di masa depan saya itu aku gagal gitu. Jadi mungkin kepikiran overthinking. Ya overthinking. Kalau ini Pikir aja gitu Pak. Kita jalanin aja gitu, korbannya bakal gimana gitu. kamu bodoh amat ini, bisa bodoh tinggi kalau sudah ya, gitu ya. Kalau ini nggak tinggi. Kalau saya sih sebenarnya ya masih kayak bingung arahnya itu mau kemana tuh. Tadi dari orang tua juga sudah mengarahkan, tapi saya masih bingung gitu. Kamu sama orang tuanya terus diarahkan, coba kamu nggak mau atau gimana? Bingung gitu. Kalau arahnya itu saya sudah ada, tapi kan saya kan gak ada untuk
kuliah. Ya. Nah, tapi ketika kuliah itu saya sama orang tua itu ada crash gitu Pak. Jadi saya maunya ini, sedangkan orang tua saya maunya ini. Gitu. Oh, Jadi beda ini. pendapat. Beda Jadi kan pendapat. kayak masih bingung harus Iya. nurutin saya apa nurutin orang tua. Apalagi ini orang tua ya, nggak bisa ya, tergantung apa karakter orang tua. Kalau ini Mas Adit, gimana Mas Adit? Kok kayaknya overthinkingnya ini paling nggak? Aduh, ini paling sangat-sangat enggak. Kenapa ini? Ya aslinya kasus saya itu ya hampir sama lah sama Mbak Cindy. Saya sempat ada bertengkar lah dengan orang tua saya karena adanya perbedaan pendapat. Saya nanti mau masuk kuliah atau Mau masih bingung. Kuliah atau kerja atau kuliah atau gimana? enggak. Saya itu tegaknya itu ya karena itu jurusan yang dipilih oleh orang tua itu nggak sesuai minat saya. Orang tua itu kayak maksa gitu loh Pak. Kan itulah orang tua itu gini, maksa saya itu untuk masuk ke kedokteran. Oh iya. Kenapa sih? Saya nggak mau Pak. Kan kayak saya itu kayak dijadikan budaknya gitu. Udah. Iya kan? Budak secara berjalan itu loh Pak. Dipaksa terus untuk belajar. Iya. Saya kan tidak ada Pak. Bisa diginikan terus. Yes. Jadi kalian misalnya biar sama ya. Jadi itu kalian ini terus dikatakan ada resiliensi atau dia berjuang untuk menghadapi sebuah masalah kalian seperti apa. Kemudian motivasinya itu seperti apa kalian? Motivasi itu ada dua namanya. Motivasi itu ada dua. Dan motivasi secara ekstrinsik dan juga intrinsik gitu ya. Kalau ekstrinsik kalian cari motivasi dari luar, cari motivasi dari guru, dari orang, ya dari motivator atau kata-kata seperti apa yang bisa kalian semangat. Kalau intrinsik itu motivasi yang ada pada diri kalian sendiri, di dalam diri kalian. Nggak ada yang bisa bangun kalau kalian diri kalian sendiri. Gitu. Percuma kalau kalian dapat motivasi ekstrinsik, ternyata intrinsiknya ini nggak kalian bangun. Itu percuma. Tapi bagaimana sih Pak cara membangun motivasi intrinsik itu? Nah, kalau membangun motivasi intrinsik ya itu dari diri kalian. Caranya seperti apa ya? Caranya kalian sendiri harus ada semangat gitu loh. Ya jangan sampai kalian malasnya ya jangan, bukan malas yang lain enggak. Malas itu kan enggak harus lain ya. Malas apa juga? Malas itu kan banyak. Cuma kan bentuknya sendiri, maunya seperti apa? Tuh. Ya, motivasi seperti itu. Maka resiliensi tujuan kalian ini tadi bingung ya ini jurusannya apa kuliah atau kerja tadi ya. Kalau ini tadi takut ya, kalau ini tadi amat ya. Terus yang ini juga sama orang tua kalian juga keras. Ini memang seperti itu teman-teman. Manusia itu mesti ada masalah. Karena caranya kita bisa mengerjakan itu semua dengan adanya resiliensi atau tujuan dari diri kalian. Kalian pernah dengar semua orang tuh masalahnya itu dikasih sesuai kapasitasnya masing-masing. Ada ya? Ternyata itu enggak cocok gitu. Setiap manusia itu mesti masalah itu berat. Tergantung dari kalian itu. Semua orang tuh masalahnya itu dikasih sesuai kapasitasnya masing-masing. Ada ya? Ternyata itu enggak cocok gitu. Setiap manusia itu mesti masalah itu berat. Tergantung dari kalian itu. Daya juang kalian itu seperti apa. Semakin berat masalahnya, daya juang kalian harus semakin besar. Seperti itu ya. Itu untuk keputusan yang lain-lain, keputusan atau kalian tuh ternyata nggak punya semangat untuk masa depan, gitu ya, ada seperti ini ya, keras sama orang tua, itu yang membuat kita malas kan. Caranya jadi dengan kita membangun motivasi intrinsik, kemudian kita besarkan daya juang kita. Kita cari informasinya seperti apa sih, kalau saya kerja seperti apa, kuliahnya seperti apa gitu. Kalau saya dengan orang tua misal orang tuanya seperti ini, gini, kita bisa diskusikan. Kalau kalian mau nanti orang tuanya bisa diajak ke sini ya. Kita bikin layanan sendiri. Ya apa-apa. Kalau ini Mbak, tadi kan semangatnya saya nggak ada mas depan ya. Kalian bangun semangat itu.
nggak harus sekarang, tapi kalau bisa itu sekarang gitu ya. Mumpung ini kelas 12 masih awal kalian ya, mumpung belum ujian ya. Tuh. Caranya ya kamu berteman lah dengan orang-orang yang punya mindset bagus untuk masa depannya itu ya, seperti itu. Di resiliensi ada motivasi tubuh. Nah, hubungannya Pak dengan bonek apa? Bonek itu kan dia kan nekat, ya nekat ya. Dia selalu nekat, apapun, pokoknya apa itu nekat. Nonton di GBT nggak pakai sepeda apa gandol. Nah, tapi kamu jangannya itu gandolnya, ya jangannya itu gandolnya. Contoh semangatnya. Ada pertandingan di sana, walaupun dia jauh gandol. Semangat kan dia, ya ada semangat di situ. Aku ingin mendukung semuanya. Nekat seperti itu, ada nekat. Cuma nekatnya di sini kalian arahkan ke yang positif. Aku gimana ini? Aku sama orang tua nekat. Kamu nekat apa ya? Bukan melawan ya, nekat ngomong, Bu, gimana sih? Ini sebegini. Kamu tanya, ini kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau nggak kamu bisa ke relasi lagi, tapi sama orang tuanya, gitu ya. Kalau Mbak Mai sama Mbak Naisa ini sama Mas Faiz tadi kan bingung kuliah atau kerja ya? Itu kalian tekankan di sini. Kalau informasinya seperti apa? Kalau ini gimana? Kalau kerja gimana? Ini kan di situ. Ya, kemudian ada konsisten dalam kalian memilih tadi. Kalau kalian pilih informasi, udah begini-gini, kalian harus konsisten dengan apa yang kamu pilih. Seperti konsisten yang sudah terkonek tadi untuk mendukung persebaya. Walaupun persebaya kan ada berapa kali kemarin, nah yang tanggal 1 kemarin 41 ya. Pasti dia. Dulunya juga pernah kalah, tapi boleh bilang nggak kalau persebaya kan? Tidak. Enggak kan? Yang penting kan kesetiaan atau konsisten yang tadi. Silakan memilih seperti itu. Kamu udah cari informasi seperti apa? Aku menunya gini Pak, aku maunya kerja dulu baru kuliah. Konsisten di situ. Menunya gini. Kamu menunya saya kuliah Pak, nggak apa, tapi lebih kerja. Konsisten aja di situ. Kalau kamu apa motivasinya gimana? Kamu konsisten, kamu motivasinya. Jangan dulu. Ya. Kalau ini yang sama orang tua dia sama sini. Ya kamu konsisten, Pak. Aku kalau konsisten di sini, aku punya benefitnya seperti ini. Kamu mau jurusan apa? Kalau saya pilih BK. Kamu BK. Kalau ini Adit mau jurusan apa? Saya ingin ke psikologi. Oh, hampir ini ya sama ya. Hampir mirip-mirip di satu rumput. Kamu bilang benefit aku punya di BK seperti ini. Jadi aku seperti ini. Ya, kalau nggak nemu, aku taruh sampai sekolah bisa. Yang penting kalian ada konsistensi, ya konsisten dan kesetiaan. Kalau kamu udah mau konsisten di BK psikologi ya, walaupun orang tua maunya di sini atau di sana, tapi kan kalau suka ya orang tua kan punya maksud tersendiri. Gitu. Kalau kamu kan maunya disuruh ke kedokteran, ya kan suruh orang tua kemana? Manajemen. Itu kan semua kan punya potensi masing-masing ya. Kamu nekat di situ, kamu konsisten di situ sama orang tua. Jangan menyerah. Aku disuruh orang tua ke sini, manajemen. Aku disuruh orang tua ke kedokteran dulu, aku perlu kayak itu enggak konsisten dengan pilihan. Itu ya. Ya, Kalau misalnya kita udah siap dan nekat, tapi hasilnya tetap gagal, itu gimana cara kita menghadapinya gitu? Oh, kalau udah usaha tapi gagal. Nah, disitulah peran resiliensi tadi. Resiliensi tadi seperti apa? Ketika kamu menemukan sebuah masalah, sebuah kegagalan, di mana kamu berpikir dengan resiliensi, jadi walaupun ada masalah kegagalan, kemudian kamu harus berpikir lagi. Gimana tekan gitu? Yang motivasi kamu seperti apa? Tekan seperti apa? Konsistennya itu seperti apa? Contohnya, itu ya seperti itu. Jadi kalau kalian, aku ternyata masih belum nemu nih, aku mau besoknya kemana-mana. Kamu bangun, harus cari motivasi, aku cari teman, harus cari motivasi. Gitu. Kalau kamu ada bingungnya seperti itu, silakan dari sekarang, mulai sekarang. Kamu dengan orang tua silakan mulai dari sekarang diskusi. Jadi intinya seperti apa?
itu nekatnya harus nekat harus dekat, harus konsisten, harus setia dengan apa yang kalian jalani. Misal kalau kamu ya udah aku Pak, aku beri orang tua aja terang konsisten kamu di sini, jangan putus dengan kamu jangan dulu Pak, ternyata jangan kuliah enggak apa konsistennya itu seperti apa harus kita ya maksudnya juga dulu kan seperti apa masalah kan aku nggak tahu ya masalah mungkin nanti bisa di video ya mungkin bisa caranya seperti itu. Jadi kalian harus tetapkan ya ada resiliensi, daya juang. Kalau gagal nggak apa-apa ya. Gagal satu Sungguh seribu ya, gagal satu lebih seribu. Gagal itu wajar ya. Mumpung masih muda gitu loh. Daripada gagalnya pas kalian tua ya kan mau apa mau oke mau mati ya mas itu tua kan sedikit mati ya. Kalau kamu gagal kalau itu besok bisa lagi gagal udah yang penting usahanya itu kalau nggak mau gagal ya kemudian usahanya ditekankan lagi ditekankan lagi dikuatkan lagi masih seperti apa dilihat seperti itu ya jangan ambil langsung nanti malah kalian sendiri itu tadi mungkin dari awal sudah dimanajemen yang mau seperti apa nanti walaupun kalau ada kegagalan resiliensi inilah menjadi yang tampil dari diri kalian daya juang kalian seperti apa nanti masing-masing itu ya mungkin itu untuk tema hari ini besok untuk akhir bulan nanti kalian bikin perkembangan setelah saya kasih seperti ini ya mungkin bagi Mbak Cindy dan Mas Adit perkembangannya seperti apa orang tua seperti apa besok akhir bulan orang tuanya di sini nggak apa-apa tapi jangan pas dengan kelompok ya orang di sini ya jangan ya orang tuanya nanti kalau sudah selesai baru diajak di sini ya jadi ini Mbak apa main sama Mas Pak Pak bikin ya Pak aku udah planning Pak jadi itu anak seperti ini kamu yang tadi loh belum kerja kuliah di kemarin kamu bikin ya temanmu temennya gimana gitu ya mau kuliah enggak jadi kita mau kemana iya teman di mindset ya ini mindset tuh kamu bikin rencana nanti kasih saya dulu pernah di sekolah dunia ya saya kan PLP ya itu anak-anak saya ada anak satu itu dia kan di sekolah itu nggak ada yang masuk Poltekkes dia itu mau masuk Poltekkes satu anak tuh yang mau masuk Poltekkes dia sampai bikin rencana dari SNBP sampai mandiri di Poltekkes itu bikin rancangan seperti itu nanti kalau kalian mau contohnya tak share ya nanti kita bikin berkenan gak usah ya kalian saya juga banyak ya nanti satu ini aja satu kamu dia satu nanti untuk menghubungi saya gitu ya ya gitu ya mungkin besok untuk akhir bulan perkembangannya seperti apa gitu ya di share ke oke mungkin ini dulu bimbingan kelompok kita ya semoga kalian bermanfaat dan juga puas dengan adanya bimbingan kelompok ini. Jadi ini program baru ya Mbak Anas juga masih untuk kelompok dulu kan sukanya individu ya Mbak Anas kalau kelompok ya itu juga bikin kelompok itu. Ya, semoga kalian bisa siap depan ya. Mungkin akhirnya sampai itu ya harus dan juga aktivitas untuk mencapai itu ya. Di sini langsung pulang nanti kalian. Iya. Dan juga luar dari pas sudah puasa. Loh, berarti kita apa sih?